Yo, halo semuanya. Kenalin, aku Stay. Di sini aku akan ngejelasin sedikit tentang apa itu hak kekayaan intelektual. Kalian pernah dengar nggak ada yang namanya kasus pelanggaran hak cipta atau ada artis cover lagu terus dituntut sama artis yang penyanyi aslinya? Kenapa sih hal itu banyak bisa terjadi? Jadi gini teman-teman. Yang namanya pelanggaran hak cipta itu termasuk dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi judul lengkapnya hak kekayaan intelektual dan konten kreatif digital. Nah, dua hal ini berkaitan nih teman-teman. Jadi akan aku jelasin. Pertama, kita harus ngerti dulu apa itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul sebagai hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, hak ini tuh berguna untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual. Objek dari hak kekayaan intelektual ini yaitu karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Tadi kan karena manusia nih. Manusia punya apa aja sih? Kok bisa lahir karya intelektual? Jadi ada olah pikir, ada kemampuan intelektualitas, dan tentunya dua hal itu tadi akan menghasilkan hasil karya, yaitu suatu produk atau proses yang memiliki manfaat ekonomi. Itu semua disebut hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual itu berguna agar bisa diproduksi, dieksploitasi, dimanfaatkan, diperjualbelikan, dan dilisensikan. Jadi, ruang lingkupnya sebenarnya tuh banyak teman-teman. Jadi aku langsung jelasin aja. Hak kekayaan intelektual itu dibagi menjadi tercakup dua, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Nah, yang kepemilikan komunal ini tuh terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis atau indikasi asal. Lalu yang kedua ada kepemilikan personal. Kepemilikan personal dibagi dua lagi teman-teman. Ada hak cipta, ada hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini mencangkup 5 poin lagi, yaitu hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Lalu yang jadi permasalahan tadi di awal kan ada pelanggaran hak cipta. Nah, hak cipta itu sendiri membawahi 3 sub poin, yaitu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja dong teman-teman, kalau ada yang nuntut atas pelanggaran hak cipta kayak cover lagu, penggunaan lagu sembarangan, itu tentu saja di seni kan. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat hak kekayaan intelektual itu? Kok kita harus tahu? Jadi yang pertama, si pemegang hak kekayaan intelektual itu tadi mendapat perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan produk oleh pihak lain.
Tentu saja dong teman-teman. Kalau dia sudah daftarin, dia punya hak, orang lain nggak bisa seenaknya dong. Lalu yang kedua, terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan penyalahgunaan serta mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual itu. Kalau dia dilindungi, tentu saja kalau ada orang lain yang mau menggunakan hak tersebut, nggak bisa seenaknya. Nah, maka dari itu ada manfaat yang ketiga. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain serta mendapat citra yang positif dari masyarakat. Kalau dia berizin, produk tersebut terdaftar di dalam terdaftar atau memiliki hak cipta, tentu saja orang berpandangan, wah, si orang ini memiliki produk, dia punya hak cipta. Tentu saja orang akan memandang orang itu sebagai orang yang berintelektual. Lalu yang terakhir, bukan hanya si pemegang hak yang dapat manfaat, teman-teman. Pemerintah sendiri pun bisa dapat manfaat, yaitu pemerintah mendapat citra positif di mata World Trade Organization atau Organisasi Dagang Dunia, serta penerimaan negara bertambah dari pendaftaran HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi di mata dunia, Indonesia tuh citranya akan naik karena kasus pelanggaran akan semakin menurun kalau orang-orang tuh taat mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka. Oke, kita move ke selanjutnya. Nah, setelah kita bahas tadi HKI, kan tadi judulnya ada dua tuh, hak kekayaan intelektual sama konten kreatif digital. Nah, kita bahas di sini di subtema konten kreatif digital. Merupakan sekumpulan data atau informasi yang dikreasikan secara menarik, kreatif, dan inovatif yang ditujukan untuk disampaikan kepada khalayak umum dengan motivasi tertentu melalui media digital. Kenapa disebut digital, teman-teman? Karena mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi konten melalui proses digital. Nah, konten kreatif digital ini banyak sih bentuknya. Kita sering juga sih kalau kita sadar, kayak film, musik, lagu, video-video, hiburan, terus konten-konten aplikasi streaming, entah itu streaming video, streaming film, atau streaming lagu. Setiap kontennya itu pasti memiliki hak kekayaan intelektual, teman-teman. Dan mereka konten-konten tersebut tuh termasuk konten kreatif digital karena itu tadi memenuhi proses produksi, distribusi, hingga konsumsi konten sudah dengan proses digital. Nah, tadi kan aku sudah sebut banyak kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual tuh terjadinya di ranah konten kreatif digital atau yang minimal kita sering dengar. Nah, sebenarnya itu terjadi di pelanggaran hak cipta kan? Lalu apa sih hak cipta itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi teman-teman, hak cipta. Lalu dalam pendaftaran sistem hak kekayaan intelektual ini sendiri ada dua hal yang harus diperhatikan, teman-teman. Yang pertama itu first to file. First to file ini bisa disebut
Jadi siapa yang daftarin produknya duluan, itu yang lebih berhak untuk diproses. Nah, lalu yang kedua ada hak privat. Hak privat ini itu maksudnya proses pendaftaran hak kekayaan intelektual sukarela, jadi tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Lalu ini yang lebih detail dari yang tadi, hak kekayaan intelektual dalam proses lahirnya karya intelektual. Jadi yang pertama, tadi ada olah pikir manusia. Dari olah pikir manusia itu, stepnya tuh pertama muncul ide yang orisinal dan inovatif. Lalu, karya intelektual itu tadi lahir karena kemampuan intelektual manusia, tentu saja namanya intelektual. Jadi, perlu belajar, berlatih. Dan kemampuan-kemampuan ini spesial, teman-teman. Nggak semua orang bisa melakukan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, karena tadi dia punya kemampuan, tentu saja dia akan menghasilkan suatu karya, produk, atau proses. Dan tentu saja ini bisa dikerjakan sendiri, bekerja sama dengan teman, atau dikerjakan orang lain. Nah, suatu karya, produk, atau proses tadi memiliki manfaat atau nilai ekonomi yang bisa dikelola sendiri atau dialihkan kepada orang lain, tapi dia tetap pemegang hak. Jadi hak cipta itu tadi bisa dialihkan seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis lain atau lisensi. Untuk detailnya biar teman-teman lebih paham bisa dilihat diagram atau bagannya. Lalu bagaimana sih kita dari tadi ngomongin hak cipta terus? Terus gimana caranya kita mau daftarin hak cipta kalau kita punya karya? Jadi teman-teman, sebenarnya tuh garis besarnya gampang kok. Yang pertama, kita harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Lalu, permohonan kita tadi akan diperiksa secara formal, yaitu pemeriksaan formalitas. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, permohonan kita itu tadi memenuhi persyaratan, atau yang kedua tidak memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan perbaikan permohonan oleh pemohon. Kalau ternyata tidak diperbaiki, berarti dianggap batal, teman-teman, atau dianggapnya ditarik kembali oleh sang pemohon. Tapi kalau sudah diperbaiki oleh pemohon, akan diperiksa lagi melalui pemeriksaan formalitas. Nah, baru tuh, kalau sudah memenuhi persyaratan, maka pemohon tersebut akan mendapat surat pendaftaran ciptaan, lalu akan diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Simpel kan teman-teman sebenarnya? Lalu hak kekayaan intelektual, tujuannya apa sih? Ada dua garis besarnya tujuannya. Yang pertama, memberikan perlindungan secara hukum, pasti. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, yang bunyinya itu, setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan untuk kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Lalu yang kedua tuh,
memberi kejelasan hukum. Kejelasan hukum di sini itu yang dimaksud antara sang pencipta, pemilik hak cipta, pemakai, perantara, dan pihak-pihak lain yang terkait mengenai wilayah pemanfaatannya. Jadi bisa dimanfaatkan dalam hal apa aja sih? Lalu yang kedua itu bisa juga mengenai siapa penerima pemanfaatannya untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi karena ada sistem lisensi tadi ya, teman-teman. Kenapa sih karya intelektual harus kita hargai? Ada 2 poin di sini. Yang pertama sebagai perlindungan reputasi. Jadi perlindungan karya intelektual merupakan wujud dari perlindungan reputasi dari pihak lain yang menggunakan karya intelektual yang dimiliki secara tanpa hak atau izin, termasuk menyalahgunakan izin. Terus yang kedua tuh sebagai dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan. Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Jadi, kalau semakin banyak orang yang sadar hak kekayaan intelektual itu, maka masyarakat juga yang akan mendapatkan keuntungan dan merasakan untungnya daripada banyak yang tidak memiliki hak kekayaan intelektual atau hak cipta tadi. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Aku harap kalian paham. Terus kalau kalian ingin belajar lebih lanjut tentang hak kekayaan intelektual, bisa tuh di-search beberapa peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan. Di sini aku menulis contohnya ada 6 yang berkaitan. Ada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten, UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek, UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 42 tahun 2016 tentang pelayanan permohonan kekayaan intelektual secara elektronik. Sebenarnya banyak teman-teman peraturan-peraturannya yang terkait ini. Jadi semua peraturan tadi itu bisa diakses melalui website dgip.go.id/peraturan terkait KI. Banyak di situ teman-teman bisa search dan baca kalau ingin tahu lebih lanjut dan ingin lebih rinci pahamnya. Jadi itu tadi teman-teman penjelasan aku, semoga kalian paham. Lalu aku ingin menutup penjelasan kali ini dengan satu quotes. Utamakan kerja nyata, bukan citra. Dari Pak B.J. Habibie. Jadi, kita sebagai generasi milenial nih, kerja dong. Ayo kerja nyata. Jangan cuma citra, jangan cuma kelihatannya aku rajin. Atau kita mungkin pengen cita-cita, tapi belum tergapai. Ayo, semangat, kita kejar cita-cita kita. Jadi sekian, sampai jumpa di video penjelasan-penjelasan yang lainnya. Bye-bye.